Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Bahar, kelas tambang C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu dengan judul analisis lereng dengan metode numerik. Langsung saja. Yang pertama itu kita lihat pendahuluan. Lereng merupakan suatu permukaan tanah atau batuan yang miring dan memiliki suatu sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Kemantapan atau stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting. Prinsip kerja lereng. Yang pertama, tanah dan batuan dalam keadaan seimbang. Jadi tanah itu harus seimbang ketika ingin membuat suatu lereng dalam membuat pit-pit. Kemudian yang kedua, distribusi tegangan tidak terganggu. Jadi tidak ada mengganggu tegangan dari kemiringan lereng tersebut. Selanjutnya, penggalian, penimbunan, pengangkutan dan erosi itu harus diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, tanah dan batuan mencari keseimbangan yang baru. Selanjutnya itu longsoran. Kemudian persoalan kestabilan lereng merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dihadapi pekerjaan konstruksi dalam pertambangan maupun rekayasa sipil. Pada saat ini terdapat sejumlah metode analisis dan program komputer yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng, mulai dari yang sederhana seperti metode keseimbangan batas sampai dengan yang rumit seperti metode numerik. Adapun faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng, yang pertama itu sifat fisik atau bobot isi yang dilambangkan dengan Y, kuat geser sampai sudut dalam, sudut gesek dalam dilambangkan dengan P, dan kohesi dilambangkan dengan C. Kemudian struktur geologi sampai mayor dan minor discontinue. Kemudian geometri lereng, selanjutnya kondisi air tanah, dan yang terakhir faktor-faktor luar seperti getaran akibat blasting, beban alat, mekanis yang beroperasi dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita lihat ada contoh pit. Yang pertama itu pit crest atau permukaannya. Kemudian ada bench face angle. Maksudnya di sini dia wajah dari kemiringan dari lereng pit tersebut. Ada ram atau dia itu dibilang lerengnya kemiringan dari pit tersebut. Ada inter ram angle. Maksudnya di situ dia lebar permukaan dari tangga atau tangga-tangga dari pit tersebut. Bench width artinya di situ dia lebar dari tangga atau pit. Kemudian ada bench height, artinya itu tinggi antara tangga 1 dan tangga 2. Artinya tangga pit yang di bawah dan pit yang di atas, itu bench height. Kemudian two of slope, artinya itu dia ujung dari pit, ujung dari kemiringan lereng. Kemudian overall slope angle, artinya keseluruhan kemiringan lereng. Adapun pitch depth, artinya itu dia tinggi dari lereng tersebut. Dalam menganalisis suatu lereng perlu mengetahui sifat fisik dan sifat mekaniknya. Untuk itu perlu kita lakukan pengujian laboratorium. Data sifat fisik dan sifat mekanik akan sangat berpengaruh dalam stabilitas suatu lereng. Longsoran yang terjadi pada tanah dan pasir kurang dari 10 MPa umumnya adalah longsoran busur atau criccular failure. Sedangkan untuk batuan dan longsoran bidang, longsoran biji dan longsoran toppling. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, memperhatikan suatu kriteria keruntuhan berdasarkan kriteria Moore Coulomb.
Kekuatan gesek material menurut Mohr Coulomb terdiri dari dua komponen, yaitu kohesi dan sudut dalam, gesek dalam. Di sini kita lihat, bisa kita lihat di sini tegangan gesernya itu menghadap ke atas, dan tegangan normalnya, post angle-nya, tegangan gesernya. Selanjutnya numerical method atau metode konvensional. Metode konvensional hanya cocok digunakan untuk menganalisis lereng yang relatif sederhana. Untuk lereng dengan mekanisme keruntuhan yang cukup kompleks, lereng dan dengan material yang bersifat anistropi, lereng yang mempunyai karakteristik regangan-regangan yang non-linier, metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Oleh karena itu, pada kasus-kasus yang rumit tersebut, untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan, maka diperlukan analisis dengan metode numerik. Adapun beberapa keuntungan lain dengan menggunakan metode numerik dalam analisis lereng, antaranya itu dapat digunakan untuk menganalisis lereng dan mekanisme longsoran yang kompleks. Selanjutnya, kondisi tegangan dan regangan yang ada pada lereng dapat dimasukkan dalam perhitungan kestabilan lereng. Selanjutnya, berbagai macam kriteria keruntuhan, baik linear maupun non-linear, dapat digunakan. Kemudian terakhir, efek perkuatan pada lereng dapat dimasukkan dengan mudah dalam analisis kestabilan lereng. Secara garis besar terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan geometria, yaitu yang pertama, batuan atau tanah yang dianggap sebagai suatu massa kontinu atau menerus yang disebut dengan metode kontinuum. Kedua, batuan atau tanah yang dianggap suatu benda yang tidak kontinu atau tidak menerus yang disebut metode diskontinuum. Yang ketiga yaitu metode hybrid atau campuran. Adapun metode kontinuum sangat cocok digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng tanah, lereng batuan yang bersifat masif, lereng batuan dengan rekahan yang sangat intensif. Analisis kestabilan lereng dengan metode kontinu dapat dilakukan menggunakan 2 metode sebagai berikut. Yang pertama, metode beda hingga atau finite difference method. Yang kedua, metode elemen hingga atau finite element method. Yang terakhir itu boundary element method. Bisa kita lihat di sini yaitu kebiringan atau suatu lereng. Kita bisa lihat di sini yaitu dia grafik kemiringan lerengnya. Adapun finite difference method atau FDM, metode beda hingga berdasarkan pembagian dominan ke dalam sejumlah sekumpulan simpul yang saling berkaitan, di mana sistem persamaan diferensial pengatur diterapkan. Sistem persamaan diferensial mengatur yaitu persamaan konduksi dan keseimbangan, hubungan tegangan-tegangan dan hubungan regangan-regangan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam metode pengurangan kekuatan geser, prinsip ini metode pengurangan kekuatan geser, yaitu kekuatan geser material nilainya dikurangi secara bertahap sampai bentuk suatu mekanisme keruntuhan. Pada lereng, pengurangan parameter kohesi dilambangkan dengan C, sudut gesek dilambangkan dengan V, dan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Kita lihat di sini CF sama dengan C per CRF, atau P ke V sama dengan tan min 1 dalam kurung tan V per SRF. Kita lihat keterangannya di mana SRF itu sama dengan faktor reduksi kekuatan geser, sedangkan faktor keamanan atau V-nya merupakan besarnya sama dengan nilai SRF pada saat tepat terjadinya keruntuhan. Itulah tadi presentasi materi yang dapat saya berikan.
Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan berguna untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.